Sahabat Al-Khair, sesaat lagi Anda akan mengikuti kegiatan yang disiarkan langsung di YouTube channel Al-Khair 92,7 FM. Jangan lupa subscribe dan share. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat mengikuti. وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib, para syaraif, anak cucu baginda Nabi SAW, bil khusus hadir di tengah-tengah kita orang tua kita Abu Yal Habib Tahir bin Saleh Al-Aidrus beserta anak beliau Al-Habib Ja'far Al-Aidrus, juga ada Sayyid Jindan, Bah Hashim, serta yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, tutuha-tutuha masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir pada kesempatan acara hari ini. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Barabai beserta seluruh dewan guru dan staf tata usaha, serta yang ulun hormati pula seluruh dewan guru dari Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Barabai yang hari ini pun ikut hadir pada acara hari ini, alhamdulillah. Serta tidak lupa yang ulun banggakan, para siswa siswi baik yang dari MAN 2 ataupun dari MTSN 2, semuanya mudah-mudahan kelak menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Alhamdulillah. Efeknya tutup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gitu kan. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini Allah mentakdirkan kita berkumpul ada di tempat ini, di sebuah tempat yang banyak berisikan ilmu agama. Madrasah Aliyah tentunya kurikulum pembelajarannya banyak, di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan agama. Maka insya Allah ini tempat termasuk tempat yang disebut oleh baginda Nabi, idza marartum biriyadil jannati farta'u, apabila kalian melewati taman sorga hendaklah mampir di dalamnya. Walhamdulillah, para siswa-siswi di sini mengecap pendidikan di sini, itu artinya pian-pian di sini baganaan badiaman di taman sorga. Mudah-mudahan barakat rancak badiam di taman sorga kadang ngalih lagi masuk sorga nang aslinya. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dalam rangkaian acara mengingat sebuah peristiwa yang sangat penting yang terjadi pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah peristiwa yang sangat-sangat ajaib, yang bertolak belakang dengan akal normal manusia. Sebuah peristiwa yang sangat ajaib, yang sangat mustahil apabila dipecahkan memakai otak manusia. Sebuah peristiwa yang tidak mungkin masuk di dalam rasio, karena menurut rasio hasilnya pasti impossible, kada mau masuk. Karena peristiwa ini merupakan linuriyahu min ayatina, sebahagian tanda kekuasaan Allah, Allah tampakkan kepada diri baginda Nabi yang kemudian untuk difikirkan oleh kita-kita sabarataan.
Peristiwa ini, dengarkan baik-baik. Peristiwa ini terjadi menurut qaul yang paling sahih. Menurut qaul yang paling sahih, qoblal hijrah bisanatin. Tolong diartikan yang bisa bahasa Arab. Qoblal hijrah artinya sebelum hijrah. Bisanatin. Halo. Bisanatin artinya apa? Mana bahasa Arab mana? Ada ketujuh kah bahasa Arab? Mana bukan aliyah mana? Bisanatin tuh apa artinya ya? Gurunya nama jawab. Siswanya mana? Siswi. Bisanatin artinya berapa? Jangan ragu-ragu Bang jawab. 1. Ya kayak itu. Ini madrasah aliyah ini kan banyak agama, berbasis agama. Bahasa Arab nih salah satu pelajaran yang harus kalian sukai. Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. 1. Yang kedua, Nabi Muhammad itu dari bangsa Arab. Yang ketiga, bahasa orang di sorga itu bahasa. Kalau buhan pian ketujuh belajar bahasa Arab, mudah-mudahan dimudahkan dekat dengan Nabi, dekat dengan sorga. Rajin-rajin bu untungai belajar bahasa Arab. Ulun bahari lagi sanawiyah, ini agak-agak sombong sedikit lah. Ya kada apa-apa juga, orang hati batata nambahkan sombong benar ya, kada pintar. Ulun bahari lagi sanawiyah. Itu waktu UAS, ujian akhir sekolah. Bahari UAS sambatannya. Waktu UAS, ujian akhir sekolah, soal bahasa Arab itu 50 buting. 50 soalnya. Waktu kelas 3 sanawiyah. Ulun karena hobi bahasa Arab menjawab soal itu bujur 48. Salahnya cuma 2 loh. Cuma 2 salahnya. Bujur 48. Wah, kalau kekawanan ada nang bujur 10, ada nang bujur 2, salah 48. Karena mereka memang kada tapi katuju bahasa Arab. Kalau ulun lain orangnya. Ulun dasar mulai lagi halus katuju kayak ilmu-ilmu nang berbau agama tuh ulun katuju. Makanya lagi sanawiyah dulu, ini di sini ada Pamulkani mengajar di sini. Kakaknya Pamulkani ini peguruan ulun waktu di sanawiyah. Namanya Ibu Jamiah Zen. Dr. Anda Jamiah Zen. Itu kakak Sidin pembekal di sini, pembekal Hairane. Nah, Ibu Jamiah itu peguruan ulun. Sidin bahari di sanawiyah mengajar akidah ahlak lawan ISKE. Ini termasuk guru favorit ulun juga bahari. Laki Sidin, Dr. Andus Muhammad Nasib itu jadi pembekal wadah kami juga Sidin. Bahari lagi ulun sanawiyah mengajar fikih. 2 laki bini mengajar. 2 laki bini mengajar itu. Kemudian bahasa Arabnya ada guru lulusan dari Martapura, mahonor di sana. Itu melajari kami bahasa Arab. Senang bujur belajar bahasa Arab tuh bahari. Sampai kami direkomendasikan ikam ya Nurai mon kayak ini masuk pondok hajegin jar guru. Akhirnya ulun masuk pondok. Nah akhirnya ya bisa kayak ini. Gara-garanya mulai lagi halus juga katuju ilmu nak kayak itu bu untungnya. Mun buhan ikam kada katuju ya awam Orang jadi tuan guru tuh pasti bahasa Arab nanti udak. Kada mau kada mau udak bahasa Arab. Ya lah harus belajar lah bahasa Arab sedikit-sedikit bu untungnya. Lah dengar kata. Sedikit-sedikit lah diarti. Buhan pian di sini belajar bahasa Arab itu bahasa Arab yang standar. Standar kitab, standar yang dipelajari di mana-mana. Kadang ngalih belum. Coba pian masuk pondok, kena bahasa Arabnya tuh ngalih-ngalih. Ada bahasa Arab yang kitab, ada bahasa Arab pasaran. Bahasa Arab pasar tuh bahasa kita bahasa kampung. Tak lain buntungai bahasanya.
Apalagi pian taka Hadramaut, taka Yaman, ngalih lagi bahasa Wulaiti ngarannya. Bahasa Wulaiti itu lebih lapah kita paham, uyuh kita memahamnya. Kalau bahasa Arab kitab nih masih gampang, masih tanyaman. Ulun contohakan nah, bahasa Arabnya buka oleh kamu apa? Ayo, napa? Kita hari ini bata takunan aja sambil. Bahasa Arabnya buka oleh kamu apa? Napa sanawiyah? If iftahi itu gesan binian. Bila iftah gesan lalakian, iftahi gesan binian. Ya tahinya tak binian aja kan. Ada serbujur PL amarnya kayak to iftah, iftaha, iftahu, iftahi. Ya kada? Nah, tahe kada? Bahasa Arabnya buka oleh kamu iftah. Bahasa Arabnya jendela apa? Na apa? Nazibah. Yakin lain yakin. Nafidah lah yakin. Kelas berapa ikam? Kelas 12 berarti kelas 3 lah. Kelas 3 aliyah. Iyalah. Oh, berapa nomor WA? Han geger muarnya atau salah kok ada bagaya aja nggak bagaya bagaya napa bahasa Arabnya jendela napa tadi nafizatun bujur buka oleh kamu hai laki-laki akan sebuah jendela. Bahasa Arabnya iftahin nafidah. Oke, itu bahasa Arab kitab. Sekarang kita belajar bahasa Arab pasaran. Beda loh. Bahasa Arabnya buka hai laki-laki fukka. Bilanya jendela bahasa Arabnya takoh. Arab kada bisa membaca qaf, tapi nya membaca gab, tagah. Bila PL amar perintahnya untuk laki-laki fukka tagah, tapi bila inya menyuruh bibinian barisnya kasrah. Baca seorang. Ada yang berani? Ada yang berani membaca? Ada yang berani membaca? Ada yang berani? Ada yang berani membaca? Wani kan baca katulahan wanu momo. Tapi itu bahasa Arab. Inilah kekayaan bahasa Arab. Makin digali makin luar biasa bahasa Arab. Itu masya Allah benar. Makanya hari ini ulun ingin memotivasi khususan kepada pian-pian yang berada di sanawiyah maupun berada di aliyah, ayo semangat mempelajari ilmu agama, wabil khusus ayo semangat mempelajari ilmu bahasa Arab. Setuju? Lamah limbai. Sudah, kembali ke Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj terjadi qoblal hijrah bisanatin, artinya sebelum dengan satu tahun sebelum hijrah. Itu kejadian Isra Mi'raj. Nah sekarang hijriyah ini 1445. Berarti Isra Mi'raj sudah terjadi berapa tahun? Berapa tahun? 1446 tahun yang lalu. Pintar, sudah. Lalu Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Saat itu umur baginda Nabi disebutkan
ihda wa khamsuna. Berapa artinya? Ihda wa khamsun. Berapa artinya? 50. Ihda wa khamsuna wa tis'atu ashhur. Berapa? Tis'atu ashhur berapa? 9. Berarti umur Nabi waktu Isra Mi'raj berapa tahun? 51 tahun 9. Bisa diulang? Berapa umur Nabi waktu Isra Mi'raj? Oke, sahih. Nah, itulah umur Nabi waktu Isra Mi'raj. Dijemput oleh malaikat Jibril, baginda Nabi saat itu berbaring di Hijr Ismail. Kalau pian bisa melihati Ka'bah, di higa Ka'bah itu ada lingkaran. Nah, lingkaran kayak itu. Nabi barabah di dalam situ, dalam lingkaran itu, bertiga Sidin barabah. Nabi di tangahan, di samping Sidin ada paman Sidin, Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib. Di sampingnya lagi ada sapupu Sidin, Sayyiduna Ja'far bin Abi Thalib. Nabi di tangahan, diambili oleh malaikat Jibril tanpa diketahui oleh nang berdua. Dibawa oleh baginda Nabi tersebut, dibawa oleh malaikat Jibril ke tepi sumur Zamzam. Dibaringkan baginda Nabi. Pasyaqqa minan nahri ila maraqil batni. Dibedah mulai ujung tenggorokan sampai ke pusatnya baginda Nabi. Dicabut hati baginda Nabi, dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali, ditutup kembali, distempel baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua balikat Nabi ada stempel khatamun nubuwah. Bacaan khatamun nubuwah, Allahu wahdah la syarikalah Muhammadun abduh wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Hafal? Nyata kada hafal. Tapi takone lagu-lagu banyak tuh nah hafal. Ya kakak ini di pang sudah nasi pakanakan wah ini udah. Balon kok ada 5 hafal lah. Lagu kakanak. Nah lalu Nabi udah distempel, didatangkan kendaraan buraq. Buraq ini kendaraan yang super cepat. Pesawat paling cepat pun tidak bisa mengalahkan kecepatan buraq. Buraq diambil daripada kata barkun, artinya kendaraannya layau. Barkun, baraqab, barkun artinya kilat. Barkun artinya kendaraan yang secepat kilat. Buraq disebut. Buraq ini yang menjadi kendaraan Nabi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dibawa memakai buraq. Selama di perjalanan Nabi itu selalu dibimbing oleh malaikat Jibril. Kemana Nabi diarahkan, Nabi tidak pernah protes. Di mana Nabi disuruh turun, Nabi langsung turun. Inzil, turun Nabi. Salli, sembahyang Nabi. Bila Nabi kada tahu, Nabi langsung bertakon kepada malaikat Jibril. Ini salah satu pelajaran kesan kita berataan. Tidak mungkin orang bisa mencapai kesuksesan tanpa ada bimbingan dari seorang guru. Tidak mungkin orang bisa mencapai keberhasilan tanpa ada bimbingan dari seorang guru. Siapa gurunya Nabi Muhammad secara zahir? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril peguruannya Nabi secara zahir. Walaupun menurut pandangan batin, apalah artinya malaikat Jibril kalau tidak ada Nabi Muhammad. Tapi ini untuk bicara zahir, bicara sanad. Di mana Nabi dapat ilmu? Melewati malaikat Jibril. Selalu Nabi itu disuruh, nih singgah di tempat berberkat, ambil berkat dulu. Singgah Nabi transit pertama di Thaibah, Nabi disuruh turun, disuruh sembahyang. Nabi pun bertakon, tempat apa ini wahai Jibril? Ini tempat yang namanya Thaibah, di sini kain napian hijrah.
dijalankan lagi, turun di Madian, turun di Tursina, turun di Bethlehem, turun di Baitul Maqdis. Semuaan itu bimbingan Jibril. Pelajaran gasan kita sabarataan, tidak ada orang sukses yang tidak memiliki guru. Maka dari itu para siswa-siswi sekalian, bersyukurlah pian kawa sekolah di sini. Bersyukurlah pian 32 tahun Madrasah Aliyah Negeri 2 ini sudah berjalan, banyak sudah mencetak orang-orang berhasil. Mudah-mudahan kelak kemudian hari giliran pian jadi orang berhasil. Tapi ingat, lawan paguruan beuntungai dijaga adab. Orang sukses itu kada mau pang suul adab. Orang sukses itu lawan paguruan paasian. Lihati Nabi, pernahkah Nabi memprotes kepada malaikat Jibril di perjalanan? Tidak pernah. Kayak itu juga kita. Apa nang disuruh guru maasi. Selama perintahnya kada menentang Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau isinya untuk menentang Allah. Misalnya pian di sekolahan disuruh guru menampiling kawan, jangan hakon. Tampar manja si Imai itu aja gurunya. Imai itu pina macal, ikam luhai aja nampar. Hakon si Allah nampar. Jangan hakon luhai. Karena perintah guru menentang Allah. Ujar gurunya cuntanakan panghintalo di warung 5 biji. Hakon lah santri siswa menurutin kayak itu. Jangan, karena gurunya maulahkan seorang ke jalan yang salah. Taati terus paguruan apabila menyuruh nang baik-baik. Nih masuk ke sekolahan bagus-bagus perintah paguruan. Ya kadang-kadang nang membangkang cuma siswanya. Guru jelasakan awak bepandir. Kisah pemintarnya guru menjelaskan di muka, inya menjelaskan juga di belakang. Apa-apakah nan dipandir? Di belakang racap pandir. Pahamkah aja guru? Paham mai. Sekali ujian 0. Siapa ya yang paling rancak bepandiran di kelas tuh siapa ya? Siapa ya paling rancak bepandiran di kelas ya? Lakian kah binian kah? Ayo ikam. Bilanya rancak kayak itu segeralah bertobat. Bertobat. Hormati guru, hormati guru. Biasanya di sini bila guru masuk berdirian apa kada? Berdiri. Jadi kayak Upin Ipin kayak itu kah? Selamat pagi cikgu, kayak itu kah? Mencap salam leh kada depang menuruti Upin Ipin. Alhamdulillah bilanya berdiri karena guru ini membawa ilmu, maka kita berdiri artinya menghormati ilmu sidin, dan ini salah satu kunci keberkahan gasan kita. Adik-adik sekalian, orang hidup berilmu itu beuntungai nyaman. Kemana aja berdiam orang berilmu tuh nyaman. Kemana aja biar berdiam di unjut-unjut. Ngerti lah unjut? Kadang ngerti. Unjut tuh maksudnya penghujung benua. Kasananya akhirat dia lagi, dia lagi orang. Di penghujung benua, tapi namanya orang berilmu ya tetap berharga. Orang berilmu itu dicari orang. Orang berilmu tuh kayak mutiara, biar tapajal di bawah tanah harganya tetap larang. Mutiara tuh tapajal di bawah laut, jauh orang banyak mengambil, harganya mahalnya luar biasa. Itu ilmu. Asal kita berilmu hidup kita nyaman. Ada kalau peribahasa rajin mengatakan apa? Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan iman hidup menjadi terarah. Salah kah? Dengan ilmu hidup menjadi mudah, bersesuaian dengan kalam Imam Syafi'i. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa hendak bahagia dunia, ja Imam Syafi'i pakai ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak hendak bahagia akhirat pakai ilmu.
Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa hendak bahagia dunia, bahagia akhirat pakai semuanya pakai ilmu. Lah kita hendak bahagia di dunia, hendak berhasil berdagang, belajar matematika, menghitung untung rugi. Coba ikam kada bisa berhitung berjualan kira-kira mau lah untung. Modal 55.000 ikam jual 45, mau lah untung. Iya kada berhitung bang. Hidup nih perlu juga kita bisa berhitung, tapi jangan perhitungan. Hidup itu belajar berhitung penting, tapi jangan bila perhitungan tuh berarti lawan kawan di kantin hingga bayar bedudi. Maharap kawan membayari hari-hari nang kayak itu. Perhitungan, hidupnya perhitungan. Ngalih bakawan orang pamalar, ngalih benar pian. Orang hendak sukses di bidang apapun semuanya pakai ilmu. Apalagi untuk sukses di akhirat, beuntungai pakai ilmu agama. Hadir majelis, katuju pada dengar ilmu, apalagi kawan mondok di pesantren, itu modal untuk bahagia akhirat. Tapi siapa hendak bahagia dunia akhirat, maka kuncinya pun pakai Sering ulun ilustrasikan kayak ini nah. Ntar rela buyalah. Ulun rancak mengilustrasikan sebuah air yang ada di dalam botol. Di Kalua itu orang berjual banyu liding 1 tank 20 liter harganya cuma 5.000. 5.000 aja. Seteng 20 liter, wadah rundep, wadah basmilang, Gramoxon, Herbatop, kawanannya racun tikus tuh rajen. Ulun bahari berjualan nginto pang. Ulun bahari berjualan. Nah, banyu 20 liter itu dijual cuma 5.000. Kenapa bisa semurah itu harga banyunya? Karena banyu itu hanya berada di tangan orang yang tidak bisa mengelola itu banyu. Seandainya inya pintar mengelola itu banyu, mungkin 20 liter itu bisa jadi berapa ratus ribu. Ulun contohkan, kalau kita pecah 20 liter jadi satu botol 200 mililiter aja. 200 mililiter. 1 liter berapa mililiter? Mana guru matematika? Ayo siswa, 1 liter berapa mililiter? Berapa? 1000 mililiter. Yakin? Kalau botol ini misalnya 200 mililiter, berarti air yang 20 liter bisa menjadi berapa botol? 100 botol. Sekarang satu botol kita jual 2.000. Kalau habis 100 botol dapat berapa ratus ribu? Kalau modal cuma 5.000 berarti berujung berapa? 195. Kenapa bisa kok hujungannya banyak benar kayak itu? Karena inya pintar. Banyu nang 20 liter dimasukkannya ke mesin pensterilisasi air. Akhirnya banyu itu bersih, dikemasnya dalam satu botol, dijualnya 2.000 rupiah. Akhirnya berujung 195.000. Kenapa bisa kayak itu? Karena inya bailmu. Nah, belum lagi kam lamun banyu nih tuhai yang nih yang to maksudnya iyang lain ayang beb lain nih banyu 200 ml ini sampai ke tangan tuan guru kira-kira jadi berapa? Guru jar minta banyu jesiden 10 guru manukar bermodal 20.000. Sekali maniup orang monjo amplop 100.000.
Berarti guru 10 botol dapat 1 juta. Modal cuma 20.000. Berarti guru berhujung 980.000. Kenapa bisa kayak itu? Karena bail. Coba orang bungol maniop payolah. Nah, ini ilustrasi yang patut dipikirkan. Artinya kalau hidup berilmu semuanya jadi Nah makanya jangan koler nuntut ilmu toh. Orang berilmu tuh baharaga. Di mana kayaknya badiam. Baharaga benar. Dengarlah talinga. Cangkal-cangkal nuntut ilmu wal tuguli wal cangkale. Tugul-tugul, cangkal-cangkal nuntut ilmu supaya kelak jadi orang yang berhasil. Itu turuti Nabi. Nabi baguru lawan malaikat Jibril. Nabi Pak Asian, Nabi kada bisa memprotes. Nabi pun akhirnya jadi orang hebat, Masya Allah. Kita pun ingin seperti itu. Kita hendak jadi orang hebat lawan paguruan Pak Asi. Terakhir pesan ulun karena pindah sudah panas. Kasihan, tapi yang berpanas pahalanya banyak loh. Al-ajar ala qadrin nasab, pahala itu diukur berdasarkan uyuhnya ikam. Karena ikam berpanas pahalanya tak banyak daripada nang benaung. Jadi nang mana nang benaung hendak banyak pahala silahkan berpanas. Aman hakon menuruti hungang. Ada aja naung bapak berpanas. Terakhir pesan ulun lawan pian-pian sabaradaan, ni sudah sanawiyah, ni sudah aliyah. Belajarlah jadi anak-anak yang mandiri. Tidak tergantung dengan orang tua, apalagi sampai menjadi beban orang tua. Kira-kira siap apa kada? Bujur-bujur. Siap apa kada? Boleh ulun berbagi cerita? Siap mendengarkan cerita? Tapi ini cerita ulun pribadi loh. Kada apa-apa? Ulun si bungol ini mulai kelas 4 SD. Dengarkan baik-baik, mulai kelas 4 SD sampai mondok di pondok pesantren tidak pernah meminta kepada orang tua. Mulai kelas 4 SD. Kelas 4 SD ulun begawi memburuh, maudal barang dari mobil, menyusunkan barang ke atas mobil. Itu pekerjaan ulun mulai kelas 4 SD. Diupah oleh bos kadang-kadang 500 rupiah. Karena saat itu pentol harganya 50 rupiah. Jadi kalau bisi duit 500, 10 biji makan pentol kenyang. Karena pentolnya gorgonol kayak ini nah. Wah ini kacuy-kacuy, pentol 1.000 harganya. Kada karasaan 30.000 habis. Itu dari kelas 4 SD. Naik kelas 5, naik kelas 6, ulun masih begawi seperti itu. Bongkar muat barang. Bos itu tiap hari menyasahi pasaran. Bila Senin sidin tulak, malam Senin tulak ke Tamiang, hari Senin bulik di Tamiang. Hari Selasa sidin hendak tulak ke mana lagi, ada terus jalurnya tuh ada. Hari-hari memburuh dan itu jadi ongkos ulun sekolah. Masuk ulun ke sanawiyah. Ampih begawi bongkar muat barang, tapi ulun mengginii orang bejual di pasar. Bejualan apa? Bejualan rundap, basmilang, gramokson, herbatop, racun tikus. Itu yang ulun jual di pasar. Bila hari libur ulun pasti ke pasar. Bila kada hari libur, hari-hari biasanya malah jari anak bos membaca Quran dan ulun menimbang pupuk uria. Makanya sampai hari ini tangan ulun ini kasar sebagai tanda pekerja keras di masa lalu. Bahari menimbang pupuk itu kada pakai kaos tangan, langsung krek buat sekilo. Itu gawian ulun tiap hari. Diupah orang berapapun kita terima, kada pernah membahas kita. Yang penting kada minta duit lawan mama abah,
Karena kita tahu mama abah kita bukan orang sugih, mama abah kita orang susah, mama abah kita orang tidak berada. Siapa nang diharap sidin? Sidin hajagasan makan berdua laki bini. Uyuh, hendak mau ngkosi anak pulang lah, maka anak pintar-pintar. Itu masa lalu kita. Sampai lulus sanawiyah. Lalu kemudian ulun ke pesantren. Sampai ke pesantren itu ulun kada kawal lagi amba dagang. Karena tak kurung di pesantren. Nah, tapi Allah menjamin rizki orang nuntut ilmu. Talibul ilmi takaffalallahu birizkih janabi. Orang nuntut ilmu tuh rezekinya dijamin Allah. 3 bulan setelah ulun masuk pesantren, guru langsung menunjuk ulun jadi tim pengajar di TPA-nya. Ikam ya nurai karena bacaan kami anggap fasih, baca Quran, ikam gini kami mengajar di tingkat TK Al-Quran. Santrinya ratusan. Maka kewalahan guru-guru mengajar perlu tenaga pembantu. Ulun ditunjuk salah satu membantu. Maka digaji oleh guru pada saat itu 75.000. Cukup sebulan. Karena ulun makanan kada kaya orang. Ulun mah apa aja iwak karing kada makan. Kakawanan makan iwak karing. Ulun sore lah ulun kada. Ulun kada makan iwak karing. Tapi hintalo betungguan. Hintalo inilah na ulun variasi setiap hari. Hari ini hintalo mata hadangan. Mata sapi tahu ay. Esoknya hintalo nang bekocak. Badadar. Esoknya lagi hintalo bercampur nior. Esoknya lagi hintalo bercampur pucuk waloh. Esoknya lagi hintalo bercampur jagung. Esoknya lagi hintalo bercampur mie sedap. Esoknya lagi hintalo bercampur sajiko. 7 hari ya hintalo tapi beda-beda. Kayak itulah makanan ulun. 75.000 cukup untuk 1 bulan tanpa minta dengan mama abah. Kalau mama abah memberi ulun sambut, tapi meminta kada. Kayak itu ulun. Sampai akhirnya ulun ke Martapura. Ya Allah, putus pulang gawian. Di Martapura kada ditunjuk guru lagi maajar. Bapak aja hati ini akal, hendak babilanja. Tapi ngarannya orang nuntut ilmu ada duit datang. Bilanya malam Jumat kami sembahyang hajat wadah Pangeran Haji Herol Saleh. Zaman itu tuh Sirin jadi bupatinya. Maka bila sembahyang hajat ulun nih tak buat taros. Para jakian benar. Han mudahan sampai ke tuha. Jadi bila malam Jumat ulun tak buat sembahyang hajat. Pokoknya bila sembahyang hajat wadah bupati panjang kuriheng. Karena bulik nih kantong kancang amplop dapat. Kayak itu bahari. Kantong kancang tuh maksudnya buah yang disurungi bupati semuanya habis. Nih limau ya anggur lingking cop buat dalam gamis. Ada tahu urusan gamis gana-gana bahari. Manukar duit pulang itu gratis loh. Wadai nama nak apa dibuat buat dalam kantong. Kayak itu kami bahari. Karena bila bulikan pesalaman amplop dari bupati kureheng kawa mengetek di warung di kantin pesantren. Kayak itu bahari. Sampai ulun kemudian habis di Martapura balik lagi ke kampung. Rasa-rasanya umur masih keanuman, harus sekolah lagi. Sekolahlah ulun di pondok pesantren yang diresmikan oleh Abah Guru Sekumpul tanggal 28 September 1993, yaitu pondok pesantren Ar-Raudhah yang ada di Amuntai. Sekolahlah di situ ulun. Lalu ulun sekolah di situ sampai tamat aliyah tingkat ulianya di sana. Kayak itu ulun. Nah, pokoknya dalam masa sekolah kada pernah ulun mananai duit lawan kuitan. Kada pernah bapiruhut lawan kuitan. Kada pernah bajamba lawan kuitan. Kam bisa lah bajamba lawan kuitan. Bisa lah bajamba lawan kuitan. Mulai dari SD sampai lulus pesantren, ulun tidak pernah tergantung dengan mama abah. Ulun berharap ada di antara siswa-siswi baik dari sanawiyah maupun aliyah yang tidak mengharap orang tuanya lagi, tapi bisa menjadikan penghasilan hasil dari diri sendiri.
Sehingga ada pepatah Arab mengatakan laisal fata man yaqulu kana abi walakinnal fata man yaqulu ha anada. Tidaklah dinamakan seorang pemuda yang mengatakan tu abahku, tu mamaku, tu kuitanku, tu orang tuaku. Itu bukan anak muda. Walakinnal fata, tapi anak muda itu man yaqulu ha anada, yang berani mengatakan inilah diriku sendiri, inilah hasil usahaku sendiri, inilah hasil karyaku sendiri. Kira-kira yang aliyah sanggup apa kada? Sanggup apa kada? Nda sanggup. Kanyamanan apa? Mak, ndak tolak sekolah. Mak, pakai data habis. Bah, ndak nukar sepatu pang kayak pun kawan tuh nah. Bah, hendak menukar sandal krok pang kayak itu tuh nah bah. Mananai, kabisaan mananai. Ini nanai ngarannya nih. Nanai, min. Kira-kira sanggup kada minta lawan mama abah? Kalau ada yang sanggup, masya Allah. Ini aliyah nih sadang dah belajar, bontongnya marintis sedikit-sedikit. Belajar tetap belajar, tapi sampingan ada usaha. Kayak apa misalnya usaha online atau apa, kayak itu, nah, supaya tidak tergantung dengan orang tua. Bagusnya seperti itu. Tapi kalau kada kawa jua, ya sudahlah. Mana naya? Ma, entah wet. Maka paket data 2 hari habis. Ma YouTube terus. Instagram tuh daras lo makan kotak. Duit mintawan kuitan. Apalagi barokok. Ayo. Ma baroko sambung puting, duitnya mintawan kuitan. Hei, parai lalak. Nah, mudahan tersinggung. Ayo belajar hidup ini mandiri, belajar mandiri. Mudah-mudahan bisa, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala manolongi bubuhan kita sabarataan. Bagian terakhir, ulun ingin bertanya kepada tingkat aliyah dulu. Seberapa serius sih Anda menyimak uraian ini tadi? Ada mikrofon yang kada betalik? Boleh dihidupkan. Dari aliyah Bibinian, sebutkan satu. Sebutkan kapan terjadi Isra Mi'raj dan berapa umur Nabi saat terjadi Isra Mi'raj. Boleh angkat tangan? Ulang. Sebutkan secara lengkap, secara detail, kapan terjadi Isra Mi'raj, umur berapa Nabi waktu Isra Mi'raj, tahun berapa kejadian Isra Mi'raj. Boleh angkat tangan, silahkan berdiri. Berdiri. Diam di tempat aja biar mikrofonnya ke sana. Berdiri. Wah, siapa? Tengah. Silahkan perkenalkan nama, kelas. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Azkiatul Maulida. Boleh pakai dari bahasa Arab kalau bisa. Manismuk. Ismi Azkiatul Maulida. Azizah man. Azizah. Aina taskun? Manismuk?
Ismi Azkiyatul Maulida. Azizatul Azkiyatul Maulida. Azkiyatul Maulida. Sah? Sahih. Sahih. Min ainal fasal? 10G. 10G. Asyarah G. Min aina anti? Min aina? Aina taskunu? Aina taskunu tuh kalau dalam bahasa Inggris, where do you live? You understand? Where do you live? Kadundong. Min aina anti? Kadundong. Min aina? Kadun. Min mandingin? Au min kapar? Au min barabai? Au min aina? Min aina? Di Desa Kadundong. Desa Kadundong. Kadundong. Desa Kadundong. Aywa. Kadundong. Tafadhal Kadundong. Ayo silahkan sebutkan secara lengkap kapan kejadian Isra Mi'raj, tanggal berapa, bulan apa, umur Nabi berapa, tahun berapa. Terjadinya Isra Mi'raj pada bulan Rajab tanggal 27 Rajab. Tarusakan. Terjadinya Isra Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah. 1 tahun sebelum Hijrah. Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab saat umur Nabi Muhammad 51 tahun 9 bulan. itu. Ikam nulis di HP lah. Bagus, kreatif. Berarti namanya menyimak dan mencatat, karena ilmu itu bagaikan seekor binatang yang kalau tidak diikat ia bisa lepas. Karena ada HP, ya nulisnya di HP, pintar, berarti kreatif. Oke, beri tepuk tangan dulu. Terima kasih, silahkan duduk dulu, nanti hadiahnya nyusul belakangan. Pertanyaan berikutnya untuk laki-laki aliyah. Laki-laki aliyah. Sebutkan sebutkan sebagian kecil sejarah Isra Mi'raj yang Anda ketahui. Ini nyaman benar apa kisah aja ini? Ayo kisahkan sebagian kecil aja. Ayo dari laki-laki aliyah. Jangan kalah lawan binian dong. Silahkan. Boleh acung tangan. Silahkan angkat tangan. Ada? Sebentar, tuh dari sanawiyah kah? Sebentar, dari aliyah dulu. Dari aliyah. Mana? Ayo silahkan. Jauhnya berdiam di situ. Oh, panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Akbar dari kelas 10F. Isra Mi'raj Isra adalah perjalanan. Mi'raj perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Rajab qabla hijrah bisana, 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Apa artinya qabla hijrah bisana? Qabla hijrah, sebelum hijrah. Bisana tuh 1 tahun sebelum. 1 tahun. Jadi kan bulik 1 tahun sebelum hijrah. Ya kayak itu. Terus
Sidin singgah di beberapa tempat, kada ingat tempat-tempatnya. Tapi pastinya dari Masjidil Haram. Mendingan ini buat lah. Kada. Kalau Isra Mi'raj buat mendingin tadi. Kada. Riwayat palsu. Terus Bang. Sidin sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Sidin naik dulu ke 7 langit. Setelah naik ke 7 langit hanya ke Sidratul Muntaha. Bang. Turun Nabi. Sidin dapatkan perintah sholat asalnya 50 waktu. Itu pulang bertemu Nabi Musa. Hanyar Sidin dikurangi hanyar sholat 5 waktu, sholat tuh jadi 5 waktu aja. Gugup pulun guru ayeuna. Gugup Sidin berdiri. Handaklah babine. Kaina gin. Kaina. Ada lebih si calon dah. Belum. Belum. Dusta. Juran. Kisah ada lebih si calon. Itu sudah lah, habis dah lah. Kisahnya. Bulik dan nabinya lah. Nggih, bulik. Jadi bulik juga kamu. Iya. Ayo dah. Makasih banyak kalau kisah. Ya walaupun kisahnya kakak itu aja dah. Yang penting berani tampil kan, masa kada berani tampil kan, karena bila dipanggil maju sinilah. Ulun beri kesempatan kepada Sanawiyah Bibinian. Sebutkan rukun-rukun wudu. Sanawiyah Bibinian. Itu di belakang. Jangan kuku ciak apa? Ada ditangkap juga, Itu di belakang, atarakan mikrofonnya. Bawah pohon tah. Opar, mikrofonnya opar. Itu bawah pohon. Binian Sanawiyah. Di sini bawah pohon nih. Ini nabi besusungkupan nih. Tahu tiwas mah angkat tangan tadi. Aku melihat. Aku sudah melihat, aku kedehiran. Berdiri. Ayo. Aku heran betunjulan kayak itu. Ayolah kasih berdiri. Ya. Ayo boleh perkenalkan nama. Berdiri deng. Berdiri. Deng, berdiri deng. Apa? Ya, berdiri. Hadap ke sini. Nah, lakiannya kenapa? Ketahuan kok. Niat kamu Silakan berdiri deng. Kasih berdiri. Perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Nada Fauzana dari. Siapa aja kada jelas. Nada Fauzana dari MTSN 2 kelas 9G. Kelas 9 tuh berarti kelas 3 lah. Kelas 3. Mulai mana? Tempat tinggal. Inggih. Di Kapar. Oh, di Kapar. Iya. Orang Kapar sekalinya. Ayo sebutkan rukun wudu. Pertama niat. Kedua membasuh muha. Ketiga membasuh tangan. Sampai ke mana? Sampai siko. Kada katiak lah. Kada. Kada. 4. Apa? Kepala. 4 Bang. 4 membasuh bagian kepala, rambut. Menyapu aja gin kalau. Menyapu. Menyapu. Mbah itu nang kelima.
Kalima. Kaki. Kaki. Sampai ke mana? Sampai mata kaki. Kada kalintohot lah. Ada. 6. Tertib. Tertib. Coba Pang ulangi. Pertama niat, kedua basuh muka, ketiga menyapu kepala. Tangan. Membasuh tangan. Membasuh tangan. Sampai ke siko. Kasiko. Nggih. Keempat menyapu kepala. Kepala sebagian nggih. Kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Nggih. Keenam. Keenam tertib. Bujur apa kada? Bujur. Terima kasih, silahkan duduk dulu nanti dipanggil lagi. Lalakian sanawiyah. Sebutkan secara detail. Supan banget, Cok. Mau kedainya bilang detail tuh mau. Secara detail sebutkan kapan, di mana, tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa Nabi dilahirkan. Sanawiyah. Ayo. Ayo. Oh, mana? Ya, nih. Tangahan nih. Berdiri. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Muhammad Nizarifatullah. Dari MTSN 2 Hulu Sungai Tengah kelas 7H. Kelas 7 itu berarti kelas 1. Oh, hanya aja lulus SD leh. Ya awak genel. Mulai mana ikam? Ulun orang Berebay Darat. Berebay Darat. Berarti ada Berebay Banyu. Berebay Laut maksudnya. Iya. Ayo sebutkan di mana Nabi lahir, tanggal berapa, hari apa, tahun berapa. Nabi lahir 12 Rabiul Awal dan lahirnya di Mekah. Kada di Mendingin lah. Kada. Nabi lahir di Mekah. Nggih. Harinya Hari Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Tahun gajah tuh kada ada angkanya. Coba angka, Masehinya berapa? Masehinya kada tahu. Masehinya ada dapat gambaran kada? Kada dek. Kada ada. Nggih. 507. Nah, tuh dengarlah. 571 Masehi. Coba diulang. 571 Masehi. Dari awal. Nabi lahir di Mekah. Tahun hari Senin. 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Masehinya. Masehinya 571 Masehi. Iya. Bujur. Sudah, cukup dah. Kepada yang berhasil menjawab tadi mohon maju ke depan. 1 dari aliyah perempuan, 1 dari sanawiyah perempuan, 1 dari aliyah laki-laki, 1 dari sanawiyah laki-laki. Silahkan maju ke depan. Silahkan maju ke depan. Ibu bisa ditolong menunjukkan hadiah? Boleh. Mana sanawiyah tadi sekongnya? Jauhnya nguliling. Ibu. Ando suruh buai berbagi berempat. 50 seorang.
50.000 seorang berbagi. Ulun udah ada duit 50-an jadi. Berhuruf. Nah, pas ada 50-an. Ini gesan nukarna, Pak. Nukar kota. Bunggut nih, ya. Seadanya hadiahnya, makasih banyak partisipasinya, interaksinya. Terima kasih. Makasih banyak, Bu. Silahkan kembali ke tempat. Siap. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan semuanya, kita semua jadi orang yang sukses dunia sampai akhirat. Kita semua jadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti kegiatan yang disiarkan langsung di YouTube channel Al Khair 92,7 FM. Sampai jumpa di live streaming selanjutnya.